Selamat malam, sobat perempuan berkisah. Malam hari ini, selamat malam, Mbak Agnes. Malam. Halo, salam kenal, salam jumpa. Halo, halo. Kita cek sound Akhirnya ketemu dulu. juga. Boleh. Ketemunya online Main virtual karena dulu ya. situasi seperti ini ya. Suara saya terdengar jelas nggak, Mbak? Kedengeran kok, jelas banget. Kedengaran jelas atau Mm-mm. kalau saya pakai headset lebih baik kah? Kalau aku sih pakai headset Halo, biasa sih. Ah ya, lebih baik. lebih bagus? Yes. Oke, berarti kita pakai headset aja ya. Oke, kita sapa dulu ya teman-teman yang udah bergabung sama kita semua sobat perempuan berkisah pada malam hari ini. Selamat malam teman-teman sobat perempuan berkisah. Malam hari ini Lapak Perempuan Berkisah bersama saya ya, hostnya Dr. Sandra sebagai editor di redaksi Perempuan Berkisah. Malam hari ini kita senang sekali karena spesial akan berbincang ngobrol santai bersama Mbak Hages Budiman dari Kuldesak Official. Halo Hai Mbak semuanya, Hages, salam. sudah ya semua ini udah bergabung Mbak Hages bersama kita di sini. Malam hari ini Perempuan Berkisah dengan Mbak Hages Budiman akan membahas ngobrol-ngobrol mengenai Oda. Karena Ya. kebetulan Mbak Hages ini adalah aktivis Oda dan kita ingin ngobrol-ngobrol apa kabar Oda selama pandemi. Kayaknya nggak banyak yang membicarakan, nggak banyak yang menanyakan ini kabarnya teman-teman Oda. Kita tanya Iya. langsung sama Mbak Hages ya. Mbak Hages silakan memperkenalkan diri dulu, Ya. termasuk memperkenalkan apa itu Kuldesak Official. Oke, baik. Terima kasih Dokter Sandra sebelumnya. Ngerasa terhormat banget ini sampai diundang live nih bersama dengan perempuan berkisah di sini pada malam hari ini. Halo semuanya, salam kenal. Saya Hages Budiman. Saya dari Kuldesak. Saya founder salah satu founder dari Kuldesak. Kuldesak itu sendiri sebenarnya sih diambilnya tuh dari bahasa eh, Sangsekertanya ini ya apa namanya eh, bahasa luar sih gitu. Jadi artinya itu adalah jalan buntu dari bahasa Katalun. Jalan buntu itu kenapa kita ambil karena ketika orang divonis lo HIV positif gitu, itu seperti kita menemukan sebuah jalan buntu gitu. Nah, jalan buntunya kita itu adalah terdiam, diam sejenak, lalu mencari jalan keluarnya harus seperti apa gitu. Tidak dengan cara bunuh diri, tidak dengan cara menstigma dan juga mendiskriminasi diri sendiri, mengisolasi diri sendiri seperti itu. Tapi ayo kita bersama-sama berkumpul. Makanya ini logonya seperti ini ya, seperti orang sedang berpelukan gitu. Jadi ada Oke, kelihatan ya logonya. ya. Jadi saling berpegangan erat, saling apa namanya merangkul gitu. Lalu kita berdiri di tahun 2011 gitu. Jadi udah berapa? 9 tahun ya kita berjalan. Uh, Awalnya itu sih kita mendirikan Kuldesak itu 9 orang. Dari 9 founder ini kita ingin ada wadah di Kota Depok. Pada saat itu kita bicara soal tahun 2011 itu belum ada wadah di Kota Depok untuk teman-teman Oda gitu. Jadi untuk menampung apa namanya aspirasinya mereka, terus begitu tempat berkumpulnya teman-teman Oda itu belum ada. Seperti itu. Jadi makanya kita mendirikan Kuldesak itu dengan 9 founder yang lainnya, lalu kita mengumpulkan teman-teman Oda, kita apa ya meramu ini bagaimana menjadi sebuah program seperti itu. Dan akhirnya kita melakukan advokasi sampai dengan akhirnya di tahun 2013, alhamdulillah advokasi kita salah satunya yang berhasil adalah adanya layanan kesehatan di Kota Depok, yaitu dari mulai VCT sampai dengan pengobatan ARV-nya. Seperti itu, kurang lebih. Oke. Jadi namanya boleh Kuldesak yang artinya jalan buntu, tapi Ya, sebenarnya adalah untuk menginspirasi teman-teman yang merasa buntu ketika divonis HIV ya, AIDS, HIV positif, dan mengajak untuk keluar ya dari jalan buntu itu ya. betul. Dan Kuldesak sorry, ini, eh,
Aku tambahin sedikit bahwa di tahun Iya, iya, 2003 silakan. di tahun 2013 ketika kita bikin akte pendirian ya, itu kan nggak mungkin namanya hanya Kuldesak, tapi karena sudah dikenal gitu sama teman-teman Oda, sayang juga kalau hilang ya. Akhirnya ketika kita mau bikin legalitasnya gitu ya, ini apa ya biar nggak hilang gitu Kuldesaknya itu, akhirnya bersembilan ini muter otak. Oke, namanya adalah kumpulan dengan segala aksi kemanusiaan. Untungnya ketemu. Jadi Kuldesak itu dipanjangin jadi kumpulan dengan segala aksi kemanusiaan kayak gitu. Oh, gitu sih. justru namanya dulu baru dibikin kepanjangannya ya. Oke, ini unik banget. Oke, demi legalisasi nama ya. Oke. Betul sekali. Jadi aku tanya dulu Mbak Hages, untuk kegiatan dari Kuldesak ini semua base-nya di Depok, apakah hanya melayani teman-teman Oda di sekitar Depok saja, dan kegiatannya apa saja yang dilakukan, anggotanya sudah berapa banyak, terus rutinkah berkumpul, atau ada apa lagi yang dilakukan bersama teman-teman Kuldesak? Ya, jadi kalau untuk kegiatannya apa aja, sekarang sih kita lebih fokusnya ke pendampingan teman-teman Oda gitu, khususnya untuk teman-teman Oda yang baru mengakses layanan kesehatan, yang baru tahu status, itu kita sangat fokuskan ke situ. Tapi tidak melupakan juga dengan teman-teman Oda yang lama, kita saling ngebantu juga untuk saling menguatkan. Di situ kita ada dengan platform di WhatsApp group ya. Nah, di situ kita saling menopang, di situ kita saling support di situ ya. Jadi lebih fokusnya ke situ gitu. Jadi lebih komunikasinya di situ. Apalagi sekarang ini pas masuk tahun, pas ada COVID ya. Gitu. Jadi kita kumpul gitu. Terakhir itu kita kumpul di bulan Februari kalau nggak salah. Januari apa Februari saya lupa. Jadi itu terakhir kali kita kumpul di situ. Jadi biasanya sih kita kumpul di layanan kesehatan setiap per kuartal gitu. Dalam 1 tahun itu per kuartal 1 kali itu kita pasti kumpul kayak gitu. Jadi tapi kalau untuk intensitasnya di WhatsApp group. Gitu. Jadi seharusnya ada kegiatan kumpul yang tatap muka langsung ya, tapi karena pandemi ini semuanya berubah jadi online gitu ya. Iya, betul sekali. Ya ampun, semuanya sekarang jadi online. Terus kalau untuk apalagi tadi pertanyaannya untuk ini ya, anggotanya sekarang udah berapa ya? Kalau di WhatsApp grupnya sendiri sih yang aktif ya gitu ya, kita ada lebih dari 50 anggota, sekitar 60-an lah ya, hampir 60-an gitu. Tapi kalau untuk anggota yang tidak mau masuk grup gitu, itu pun juga udah ratusan gitu, yang kita dampingin aja itu udah 800 lebih orangnya, seperti itu gitu. Jadi 800 Oda itu khusus untuk di Kota Depok saja, seperti itu. Gitu sih. Gitu. Tapi kalau yang aktifnya itu ya 50. Jadi aku mau nambahkan pertanyaan sedikit nih untuk memperjelas teman-teman. Kuldesak Depok ini apakah hanya menerima anggota yang Oda saja, atau menerima semua kalau ada teman-teman yang mau mendukung Oda di sekitar Depok, artinya ikut mau bergabung. Dan Kuldesak ini sudah kerjasama apakah dengan Vaskes atau dengan instansi kesehatan yang lain, apakah ada kerjasama? Kalau untuk siapapun yang mau bergabung sebagai anggota Kuldesak itu kita sangat welcome ya gitu. Jadi kita tidak hanya khusus untuk Oda aja, tapi banyak juga teman-teman mahasiswa, mahasiswi dari semua kampus yang ada di seputaran Kota Depok gitu loh ya kan, dari UI, dari ISIP, dari Gunadarma gitu. Banyak banget yang jadi volunteer di kita gitu. Terus udah gitu juga selain itu pun ada dari keluarga-keluarga teman-teman Oda gitu loh ya kan, yang dia tidak HIV positif tapi karena dia terdampak gitu loh ya kan, jadi dia merasa bahwa dia juga butuh support gitu. Jadi kita sangat welcome dengan siapapun yang mau peduli gitu dengan isu HIV ini, seperti itu. Terus kalau untuk kita udah kerja sama-sama siapa aja,
dengan Dinas Kesehatan kita kerjasama, Dinas Kesehatan Kota Depok ya, terus udah gitu Dinas Sosial juga, kemudian juga dengan instansi-instansi terkait itu seperti RSUD, terus udah gitu Rumah Sakit Sentra Medika yang memang mereka itu adalah dan juga Rumah Sakit Hermina. Jadi ada 3 rumah sakit pengampu di Kota Depok, yaitu RSUD Kota Depok, Rumah Sakit Hermina, dan juga Rumah Sakit Sentra Medika. Di mana ketiganya ini kita memang sudah melakukan kerjasama dengan mereka. Kalau untuk puskesmasnya sendiri, itu kita kerjasamanya sama Dinas Kesehatan sih, gitu. Oke. Nih tadi ada komentar dari Rusak Kutub. Pak Agus Budiman pasti kenal. Dia bilang, dulu aku volunteer. Kenapa dulu sih Rusak Kutub nggak dilanjutin? Heran gue. Tahu tuh. Oke. Terus itu menghilang dia. Nggak sih, Mbak Agus, ada. sedikit lagi tentang Kuldesak dan kegiatan dari Mbak Agus nih. Aku masih penasaran. Awal pertama kali Mbak Agus merasa terdorong untuk membangun Kuldesak, mempunyai satu keprihatinan untuk teman-teman ODA ini, dan ingin membantu membangun satu layanan seperti ini ya, seperti Kuldesak seperti ini awalnya dari mana? Karena saya sebagai tenaga medis ya, dan saya rasa teman-teman yang lain juga melihat betapa sedikitnya orang yang berminat, tertarik untuk menolong ODA ini. Bahkan mereka banyak yang cenderung, gue deket-deket, gue bantuin, ntar gue ketularan, gitu. Banyak yang berpikiran seperti itu. Jadi, gimana Mbak Agus waktu awal ceritanya tuh, bagaimana bisa ada dorongan kuat untuk menolong teman-teman ODA ini? Sebenarnya gini, jujur aja aku tuh sebenarnya dicemplungin. Dicemplungin sama suami. Bener. Jadi dulu tuh juga dulu aku sama mungkin ya dengan teman-teman ODA yang lainnya gitu loh ya kan, merasa minder gitu ya. Aku kan terinfeksi di tahun 2006 gitu. Terus deh gitu dari mulai aku terinfeksi itu banyak banget yang nawarin aku untuk gabung di KDS atau kelompok dukungan sebaya pada saat itu. Aku dulu masih di Jakarta ya tinggalnya gitu kan. Ayo dong guys gabung gitu kan. Tapi aku pernah beberapa kali aku datang ke acara mereka di support group gitu. Dan kalau kita bicara soal 14 tahun yang lalu ya, nggak kayak sekarang gitu loh ya kan, yang dimana ketika lo terinfeksi HIV hari itu juga udah bisa mendapatkan akses obat ARV. Kalau dulu kan enggak, jadi kita drop dulu, CD4-nya harus rendah dulu, baru bisa dikasih obat ARV. Jadi serem banget gitu. Dulu tuh kalau ketemu sama teman-teman ODA menyadarkan saya bahwa, aduh, iya, gue tuh ternyata sakit gitu. Jadi dulu stigmanya kayak gitu di dalam diri aku sendiri gitu loh ya kan. Terus mereka pun juga kayak ngerasa, aduh gimana ya, takut gitu. Aduh someday nih aku akan seperti mereka nih gitu loh ya kan. Someday nih aku akan seperti mereka. Suatu hari aku pasti akan ngedropnya seperti mereka gitu. Jadi ketakutan-ketakutan yang seperti itulah gitu yang selalu menghantui. Nah, ketika di tahun 2010 aku ngedrop beneran gitu karena memang dari tahun 2006 sampai dengan 2010 itu aku nggak minum obat karena CD4 aku tuh kan masih tinggi ya. Jadi dokter tuh nggak ngasih aku obat. Di tahun 2010 itu aku ngedrop dan semua yang nge-support aku adalah teman-teman KDS. Dari situ aku sedikit terbuka sih gitu lah ya kan. Oh ini ya ternyata fungsinya dari support group gitu ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ketika aku ngedrop itu, aku memang berdoa dalam hati Tuhan kalau misalnya aku masih dikasih kesempatan hidup kedua, izinkan saya untuk berbuat sesuatu gitu lah ya kan, yang dimana itu tidak hanya untuk diri saya tapi mungkin bisa menolong juga ke teman-teman yang lainnya gitu ya. Mungkin ini adalah jawabannya yang dari doa saya itu gitu. Di tahun 2010 akhir itu saya ketemu sama mantan pacar saya ya, alias jadi suami saya sekarang gitu, dimana dia sudah berkecimpung duluan di dunia aktivis gitu, udah lama gitu kan. Dia di dunia per HIV-an itu udah tahun 2005 atau 2006 gitu. Nah, ketemu sama dia, akhirnya dia ajak saya untuk gabung gitu loh ya kan, untuk ikut serta bagaimana nih gitu ya kan, meramu gimana caranya kita bisa mendirikan wadah untuk teman-teman di Kota Depok. Pada saat itu kan saya udah mulai pindah ke Depok, dan memang tidak ada. Dan dari situlah akhirnya saya terdorong, oh mungkin ini adalah doa yang
kemarin saya saya ucapkan, dan ternyata ya mungkin ini adalah doanya, jawaban dari doa saya. Dari situ sih sebenarnya, dan ternyata ketika awal-awal dulu ya, kita bicara soal tahun 2011 itu banyak sekali yang datang. Nggak hanya dari kota Depok, tapi justru banyak kan juga dari Jakarta, karena waktu itu kan wadahnya tidak ada ya di Depok ya. Jadi teman-teman yang dari Jakarta, dari Tangerang, dari Bogor, jadi kota-kota yang nempel sama kota Depok, itu mereka datang semua. Kalau sekali datang itu bisa lebih dari 50 orang yang datang gitu ke Kuldesak gitu. Jadi, dan itu hampir 1 bulan sekali kita pasti kumpul seperti itu. Segitu hebohnya sih, segitu butuhnya mereka untuk ketemu, ngumpul bareng, terus gitu meramu sesuatu untuk kita bisa advokasi kah atau apa gitu. Kayak gitu sih. Nah, disitulah saya mulai terbuka gitu lah ya kan, ya terutama juga dari dorongan si Pak suami ya gitu loh ya kan, yang aku bertindak saatnya kamu juga ini gitu loh ya kan, seperti itu. Jadi ya udah, karena mereka juga ngelihat saya dulu pernah ngedropnya seperti apa, terus saya bisa bangkit lagi, saya bisa survive lagi, dari pengalaman-pengalaman itulah yang akhirnya teman-teman jadi tertarik gitu loh ya kan, untuk oh ternyata bisa ya Mbak, pernah ngedrop ya Mbak, pernah begini ya. Kebetulan cerita yang mereka ceritakan itu pernah saya alami gitu, jadi gampang aja tektoknya gitu, seperti itu sih. Wah, ini benar-benar sharing yang luar biasa sekali kalau menurut saya ya, dari Mbak Hages ini teman-teman bisa menangkap intisarinya bahwa ini semua berawal dari pengalaman pribadi ya, tapi dari Mbak Hages tidak menjadikan Mbak Hages justru drop, putus asa, tetapi justru bangkit. Dan ini luar biasanya lagi, ini karena ada dorongan, ada support dari, istilahnya ini adalah dukungan dari orang-orang dekat ya. Jadi ini juga yang dilakukan oleh Perempuan Berkisah, yaitu untuk memberikan dukungan sesama gitu. Kita membangun suatu support system, karena support system ini sudah nyata kejadiannya di Mbak Hages, ini sangat penting support system itu ya nih. Benar sekali. Jadi kebutuhan itu sebenarnya sangat banyak ya, tapi tidak ada yang memfasilitasi, tidak ada yang membuka wadah. Dan ternyata ada seorang Mbak Hages yang berani, bersedia untuk membantu teman-teman semuanya, Oda. Nah, ini juga udah mulai ada nih ketertarikan dari teman-teman yang nonton. Kalau mau join Kuldesak, gimana? Boleh, nanti Mbak Hages ceritain. Belum follow, baru tahu di live ini. Nah, ini ada tambahan dari Kuldesak Official, Mbak. Kerjasama ke stakeholder, baik lokal, nasional, maupun donor luar. Nah, Mbak Hages belum jelasin nih tadi kalau ada kerjasama sama luar nih. Ini luar biasa banget nih. Silakan, Mbak Hages. Terima kasih loh udah diingetin. Benar, kita emang udah kerjasama dengan jaringan nasional gitu lah ya kan, dengan PKNI ya, dengan Persaudaraan Korban Nafsa Indonesia. Jadi kalau kita bicara soal dunia per-HIV-an gitu ya, itu ada jaringan nasionalnya. Jadi jaringan nasional ini adalah dia menjadi wadahnya populasi kunci dari populasi kunci masing-masing. Populasi kunci itu adalah populasi yang orang-orang yang terdampaknya itu dari apa gitu. Misalnya kalau untuk teman-teman pengguna nafsa itu ada jaringan jaringan nasionalnya namanya PKNI, Persaudaraan Korban Nafsa Indonesia. Kalau untuk para perempuannya itu ada IPI, ada Ikatan Perempuan Positif Indonesia. Lalu saya juga salah satu anggota di IPI. Kemudian ada juga opsi ya untuk pekerja seksnya. Ada GWL-INA untuk teman-teman LGBT. Seperti itu. Terus ada yang secara general, secara umum itu ada kirain sinyalnya jelek. Oke, silakan Mbak, dilanjut. Terus lalu ada jaringan Indonesia Positif juga, JIP gitu. Jadi ada banyak wadah gitu. Jadi ketika kita di KDS atau kelompok dukungan sebaya di wilayah masing-masing ini kan lebih ke grassroots-nya gitu loh ya kan. Jadi memfasilitasi teman-teman ODA yang memang di lapangan tuh seperti apa. Jadi ketika ada kita perlu bantuan untuk advokasi dan yang lain-lain itu kita angkat lagi ke jaringan nasional sesuai dengan isunya masing-masing.
sesuai isunya, misalnya LGBT kah yang lagi heboh, atau dunia nafsa kah yang lagi heboh, seperti itu, atau kekerasan perempuan kah yang lagi heboh. Jadi kita advokasinya ke jaringannya masing-masing. Seperti itu. Terus untuk donor luar, ya kita ada ini juga dengan Global Fund, ya. Jadi salah satu apa namanya, dia apa ya, kayak Bank Dunia gitu kayaknya kalau nggak salah ya. Jadi memang dia concernnya, salah satu concernnya dia memang di isu HIV ini gitu. Seperti itu. Nah, kita untuk kerjasamanya itu di Global Fund untuk program pendampingan sebaya gitu. Jadi pendampingan sebaya kita itu difasilitasinya sama Global Fund, seperti itu. Oke. Nah, kita beranjak ke pertanyaan selanjutnya nih, Mbak Agus, yang bikin kita penasaran dan kita ingin bagikan ke teman-teman perempuan berkisah ya. Jadi Mbak Agus bisa tolong sharingkan nggak efek dari pandemi COVID-19 ini terhadap teman-teman ODA? Mulai dari pengobatan, ketersediaan ARV-nya, terus bagaimana teman-teman mau mengakses layanan kesehatannya, apakah ada solusi lain dari pemerintah, karena ini kan teman-teman juga jadi nggak bisa datang ya, disarankan untuk tidak datang langsung ke vaskes untuk mengambil obatnya atau untuk kontrol. Nah, jadi Pak Agus bisa sharingkan bagaimana kondisi sebelum pandemi itu seharusnya gimana yang biasanya, lalu perubahannya apa-apa aja nih gara-gara pandemi ini nih. Iya memang. Jadi gini, aku kemarin sempat sharing juga gitu loh ya kan sama teman-teman gitu kan, teman-teman gimana nih gitu loh ya kan, ada nggak sih dampak COVID yang kalian rasakan gitu loh ya kan, setelah sebelum sama sesudah pandemi. Ada memang beberapa yang dari mereka itu dipecat dari pekerjaan. Saya rasa itu isunya tidak hanya di dunia ODA aja ya gitu loh ya kan, tapi kayaknya semua banyak sekali yang merasakan itu gitu loh ya kan. Ada yang dipecat dari perusahaannya, kemudian ada yang dari segi ekonominya pun juga jadi melemah dan yang lain-lain. Untuk pengobatannya sendiri memang kita ini lagi ketersediaan obatnya ini terutama yang FDC ya, atau fixed dose, fixed single dose-nya itu yang ada mengandung efavirenz, lamivudin dan juga lamivudin, efavirenz, tenofovir, ya betul. Itu yang FDC-nya memang stoknya tuh lagi kosong di mana-mana. Seperti itu. Nah, itu jadi solusinya dari pemerintah sendiri atau dari rumah sakitnya sendiri adalah ya mau nggak mau mereka dikasihnya yang pecahan gitu. Sehingga akhirnya nggak semuanya juga cocok kan dengan obat yang pecahan seperti itu. Jadi terus ada yang kesulitan juga karena biasa minum sehari sekali, akhirnya jadi sehari 2 kali seperti itu. Terus itu tadi ketersediaan obat. Kalau untuk obat yang lainnya sih kayaknya masih aman ya. Kayak terakhir kemarin aku kan ngambil obatnya tenofovir, lamivudin, dan nevirapin. Tapi masih aman sih untuk stok yang lain gitu. Tapi kalau yang FDC ini, yang Trupada, kayak gitu-gitu tuh memang lagi kosong seperti itu. Terus kalau untuk solusi lain dari pemerintah sih kemarin aku juga nanyain sama teman-teman gitu loh ya kan, kira-kira ada nggak sih gitu loh ya kan solusi dari pemerintah kalau misalnya kita nggak bisa datang ke sana gitu loh ya kan, dengan pandemi yang seperti ini seperti apa gitu. Kalau di Jakarta gitu, di Jakarta ya, saya nggak tahu, kayaknya di Depok belum ada deh gitu. Kalau di Jakarta sendiri sih beberapa puskesmas, rumah sakit itu mereka bisa diantar obatnya ke alamat masing-masing gitu. Jadi mereka nanti tinggal japri ke susternya kah atau ke ini ya gitu ya, ke polinya gitu. Ini sudah waktunya sudah jadwalnya kita ambil obat gitu loh ya kan. Maka nanti bisa diantar pakai driver ojol seperti itu. Terus pokoknya itu kan seperti itu. Tapi kalau untuk di Depok sendiri kayaknya gue kemarin masih ngambil sendiri deh. Gitu. Bahkan ada juga ke beberapa teman-teman ODA ya di Depok ya, kita bicara soal kota Depok sekarang, itu yang di salah satu rumah sakit swasta gitu ya, ketika dia itu bukan pasien BPJS gitu ya, itu dibebankan biaya buat subsidi
atau donasi APD gitu buat ininya apa buat petugas layanannya gitu. Itu sebesar 50.000 sampai 100.000 rupiah seperti itu. Jadi kalau kita yang bayarnya cash, itu kita diminta lagi dana untuk bayar APD seperti itu. Nah, ini yang kemarin itu jadi sempat heboh gitu loh ya kan di dalam grup. Kita kan semuanya jadi keberatan gitu loh ya kan. Udah harganya naik gitu loh ya kan. Harganya udah naik gitu. Yang biasanya itu cuma 170 tiba-tiba jadi 200 lebih gitu. Jadi 200 sekian. Terus tiba-tiba ditambah lagi kita disuruh bayar APD gitu loh ya kan. Bukannya kita nggak mau sih kalau kita berlebihan juga dananya mungkin nggak jadi masalah ya gitu loh ya kan. Karena kita betul gitu. Mungkin memang petugas-petugas medis itu memang sangat membutuhkan itu gitu lah ya kan. Ya tapi tidak dengan cara membebankan ke pasiennya juga gitu lah ya kan. Teman Oda juga tahu sendiri gitu lah ya kan. Mereka sudah punya beban gitu lah ya kan yang setiap bulannya harus mengeluarkan dana yang tidak sedikit gitu lah ya kan. Misalnya mereka suami istri aja udah hampir 500 ribuan berarti gitu lah ya kan. Terus ditambah lagi dengan biaya APD, belum nanti yang ada anak gitu loh ya kan seperti itu. Itu biayanya udah gila-gilaan gitu loh ya kan seperti itu. Jadi yang seperti itu mungkin akan jadi bahan advokasi kita juga gitu loh ya kan. Mungkin jangan sampai itu akhirnya jadi diwajibkan kah seperti itu ya kan. Kita ini kan juga dalam keadaan seperti ini juga ekonominya juga lagi simpang siur ya. Seperti itu. Betul. Jadi, ketar-ketir juga teman-teman gitu loh ya kan nih kalau kita nggak ini juga jadi serba salah Mbak gimana nih gitu loh ya kan seperti itu. Saya baru dapat infonya tuh tadi malam gitu. Jadi karena kemarin saya ke sana tuh memang jadwalnya cuma ambil obat doang gitu. Saya tidak konsul dokternya kan 2 bulan sekali gitu loh ya kan. Itu tidak dibebani apa-apa sih sebenarnya gitu loh ya kan. Tapi mereka yang konsul dokter itu ternyata dibebani dengan biaya apa namanya yang APD tadi gitu. Jadi gue bayarnya udah lebih dari 300 ribuan gitu loh ya kan, itu satu orang. Belum kalau dia istri dan yang lain-lain seperti itu ya. Saya jadi ada beberapa pertanyaan sambungan dari pernyataan-pernyataan Mbak Hages tadi ya. Sebelumnya saya jawab dulu. Ini dari Kuldesak Official, apakah ada sesi tanya jawab? Iya, ada. Silakan teman-teman yang mau bertanya langsung ditulis aja di komen. Nanti sekitar 10 menit terakhir kita akan bacakan. Nanti Mbak Hages yang menjawab. Terus menambahkan pengiriman obat di Jakarta, khususnya di Jakarta, tapi belum semuanya itu dikirim by kurir. Jadi yang diceritakan Mbak Hages tadi itu hanya kasus istimewa ya. Iya. Bisa dikirim by kurir. Banyak sekali yang masih tidak bisa. Jadi teman-teman Oda masih kesulitan untuk mendapatkan obatnya. Pola pendampingan pun khususnya tidak bertemu langsung. Ya. Nah ini tadi saya ingin menanyakan mengenai fixed dose itu ya, obat yang fixed dose itu, stok kosongnya itu memang disebabkan karena kesulitan pengiriman pada saat pandemi ini atau memang udah dari sebelum-sebelumnya Mbak? Karena dari sebelumnya juga kan memang sudah ada isunya bahwa tahun-tahun lalu juga kan obat udah ada isu cuma bertahan sampai bulan apa gitu karena ada blunder dari pemerintah nih. Kayaknya itu yang pertama kalinya sih sebenarnya. Gitu kalau untuk yang kayak gini tuh bukan pertama kalinya sih. Jadi 14 tahun ya hampir kurang lebih 14 tahun aku hidup dengan HIV itu ini bukan isu pertama kalinya. Stok ARV habis gitu loh ya kan. Terus begitu kita cuma dikasih itu seminggu atau 2 minggu, terus begitu nanti 2 minggu kemudian harus balik lagi seperti itu. Apa ya, hampir berapa tahun sekali gitu lah ya kan, itu pasti ada deh yang kayak begininya gitu lah ya kan, saya perhatikan gitu. Tapi memang alasan yang selalu kita dapatkan itu memang dari apa namanya pengiriman obatnya sih gitu. Kalau nggak salah terakhir saya dengar itu sudah ada obatnya udah ada di Singapura gitu lah ya kan, tinggal meluncurnya ke Indonesia gitu lah ya kan, seperti itu. Singapura apa Cina ya? Singapura kalau nggak salah. Udah ada di Singapura gitu lah ya, tinggal diluncurkan ke Indonesia kayak gitu. Ini apa nih? Selama ini bahkan hampir di 30. Oh iya, iya benar. 34. Itu dukungan Global Fund untuk segala macam kegiatan dari Kuldesak ya, tidak hanya untuk obat dan pendampingan kan ya.
Mm-mm. betul, betul. Nah, terus ini saya mau konfirmasi lagi tadi tentang ceritanya Mbak Hages soal yang dimintakan sumbangan untuk APD itu. Ya. Ini sebenarnya kan perawatan untuk ODA, pemerintah selalu menggembar-gemborkan kan gratis ya, full ya. Meskipun biayanya bukan dari BPJS, tidak ditanggung oleh BPJS. Nah, ini sebenarnya tadi yang Mbak Agus jelaskan tadi mengenai biaya satu orang 250.000 itu untuk biaya apanya ya, Mbak? Biaya konsultasi Jadi dokternya sih. obatnya gratis dari pemerintah, tetapi konsultasi dokternya tidak. Kecuali kalau kita pakai BPJS. Kecuali kalau kita pakai BPJS, iya itu di cover. Oh, oke. Tapi Jadi kalau yang tidak selama pakai ini nih saya agak salah ini berarti salah pengertian. asumsi berarti. Iya, karena saya pikir semuanya ditanggung sama pemerintah. Artinya teman-teman ODA sama sekali tidak keluar biaya. Jadi dimudahkan oleh pemerintah. Meskipun mereka tidak punya BPJS, semuanya gratis. Ternyata tipu muslihat ya, oke. Ini konfirmasi yang harus saya catat nih. Ya, jadi kita yang tidak punya BPJS gitu ya, itu kita tetap membayar untuk biaya konsultasinya si dokter ya, biaya administrasi. Kayak, itu untuk biaya administrasi kayak aku kan konsul dokternya 2 bulan sekali gitu lah ya kan. Terus apa namanya berarti di bulan berikutnya aku cuma ambil obat. Begitu pengambilan obat pun juga aku kena biaya administrasi, tapi nggak mahal sih, sekitar 20 nggak sampai 30.000, 25.000 kalau nggak salah, 24.000 atau 25.000. Itu hanya biaya administrasi aja ya gitu. Tetap biaya administrasi. Jadi benar-benar yang ditanggung sama benar-benar yang ditanggung sama pemerintah tuh hanya obat saja ya. Yang lain-lainnya nggak ada. Oke. Kayak pemeriksaan CD4, pemeriksaan apa namanya VL ya, viral load atau terus udah gitu CD4 itu pun juga tidak di cover sama pemerintah gitu. Itu benar-benar dari cross check itu. Oke. Gitu. Nah, ini jadi membawa kita pada pertanyaan saya yang berikutnya nih, dan kebetulan ada dari Mbak Nima Dewanti juga menanyakan hal yang sama. Bagaimana mekanisme member Kuldesak untuk saling membantu ODA di masa pandemik ini, misalnya mereka yang dirumahkan atau tidak punya penghasilan. Nah, ini sesuai dengan yang ingin saya tanyakan tadi kan, ternyata ada biaya-biaya di luar obat biaya yang itu. Aduh Tuhan. Ini jadi karena yang saya pahami seperti ini Mbak Hages, bahwa teman-teman ODA ini karena sering sekali mendapat stigma dari masyarakat bila mereka diketahui oleh perusahaan positif, itu banyak sekali teman-teman yang akhirnya harus keluar dari perusahaan tersebut. Entah dipaksa keluar atau dipecat seperti itu ya. Jadi yang saya lihat banyak teman-teman ODA yang membiayai hidupnya itu harus dengan berbisnis sendiri. Dan kita tahu bahwa di masa pandemi seperti ini bisnis ketar-ketir ya. Nah, ini gimana nih teman-teman ODA, ada pengalaman atau sharing apa yang bisa kita tahu? Betul. Gini, kalau untuk di Kuldesak sendiri ya, tadi pertanyaan dari siapa tadi ya? Mbak Nima Dewanti. Mbak Nima Dewanti dari Perempuan Berkisah ini. Gitu. Jadi gini Mbak Nima ya, kalau untuk di Kuldesak sendiri itu kita bisa saling ngebantunya gini, kita tuh punya CV, namanya CV Samudra Mitra Perkasa. Jadi Kuldesak sendiri itu tidak, sekarang itu isunya tidak hanya sosial aja, tapi lebih diluaskan lagi menjadi social entrepreneurship. Gitu, kita punya CV Samudra Mitra Perkasa, di mana di situ kita punya beberapa produk yang sebenarnya bisa dijual sama teman-teman ODA. Gitu loh, itu udah sering banget kita gembar-gemborkan dari awal kita membuat CV itu gitu teman-teman, dulu sebelum ada COVID ini ya gitu loh ya kan. Jadi kita memfasilitasi teman-teman yang mau jualan kayak produk rumah tangga, kebutuhan rumah tangga kayak misalnya sabun cuci gitu, buat keperluan laundry, terus deh gitu kayak apa buat pel, sabun cuci piring dan yang lain-lain itu kita sediakan. Jadi teman-teman tinggal ambil aja gitu loh ya kan, tanpa keluar modal. Terus udah gitu nanti tinggal setor ke kita
gitu aja gitu. Tapi sekali lagi Oke. kembali lagi kepada minatnya teman-teman lagi gitu loh ya kan. Ada yang bilang, oke, gue nggak bakat jualan Mbak, gimana? Kan sebenarnya gini, kita kan memberdayakan teman-teman Oda gitu loh ya kan. Kita sudah memfasilitasi nih gitu loh ya kan. Tergantung dari mereka mau atau tidak gitu loh ya kan. Seperti Betul. sekarang ini pun kita juga ada produk baru kayak disinfektan, hand sanitizer gitu yang sangat dibutuhkan sama masyarakat, dan itu bisa gitu mereka jual gitu loh ya kan. Nah, tapi kan balik lagi ke merekanya gitu, mau apa enggak gitu loh ya kan. Ada beberapa yang akhirnya mereka juga bergabung gitu loh ya kan, ikut menjual produk-produk kami itu gitu. Ada juga yang memang mereka hanya diam menunggu gitu loh ya kan, bantuannya saja mana gitu. Seperti itu. Seperti ya berkat itu hanya turun dari langit gitu ya, nggak bisa begitu juga gitu lah kan. Kita semua dalam kondisi yang seperti ini harus sama-sama saling berjuang kan, seperti itu ya gitu. Jadi sebenarnya sih kalau untuk Kodesak sendiri sih sudah ada fasilitasnya gitu, tergantung dari teman-temannya sendiri sih mau atau tidak gitu mengakses fasilitas yang kita sudah sudah kita berikan, seperti itu. Kayak gitu sih Mbak. Nah, ini ada catatan-catatan lagi dari teman-teman Kuldesak Official. Terima kasih banyak. Tambahan-tambahan catatannya ini penting banget karena kalau komen ini masih bisa terbaca sampai 24 jam ke depan. Jadi terus saya mau menanyakan lagi nih, Mbak Agus, untuk teman-teman yang saya berusaha menempatkan diri sebagai sahabat Oda ya. Jadi kalau saya melihat situasi seperti yang Pak Agus ceritakan tadi itu, mungkin karena seperti ini, karena sudah ada drop kepercayaan diri, karena merasa HIV positif dan sudah kuldesak itu ya, sudah buntu, jadi secara psikologis itu mungkin mau maju itu pun berat begitu. Kalau dari Kuldesak ada pendampingan psikologis juga kah untuk teman-teman Oda ini? Ya, jadi memang kita ada kerjasama dengan beberapa mahasiswa-mahasiswa psikolog dari UI, dari YAI gitu loh ya kan, yang mereka juga memang melakukan penelitian juga, dan mereka bersedia banget gitu loh ya kan untuk memfasilitasi teman-teman Oda ketika mereka memang butuh pendampingan untuk sharing dan butuh psikolog gitu. Ada sih sebenarnya untuk dukungan psikolog sih ada gitu, tapi memang benar-benar harus dari teman Odanya juga gitu loh ya kan. Kadang kan mereka tuh udah keburu hopeless duluan, abis itu menstigma dirinya sendiri gitu loh ya kan, terus nggak bisa move on gitu loh ya kan akhirnya gitu. Yang saya sayangkan sih seperti itu. Padahal saya cerewet banget kalau di dalam grup gitu loh ya kan, bahwa semangatmu itu akan bisa menaikkan CD4-mu gitu loh ya kan. Jadi ayolah kita semangat itu udah sering kali banget gitu aku jangan lupa bahagia kayak gitu. Jadi itu udah sering banget. Mungkin Tria juga udah sampai rusak kutub tadi udah sampai bosen kali dengerin gue ngomong kayak gitu di grup. Nah, tapi ya itu kembali lagi ke diri mereka masing-masing sih sebenarnya gitu loh ya kan. Kayak gitu. Terus tadi apa lagi Mbak pertanyaannya Mbak? Nah, ini tadi pertanyaannya udah sambungan aja itu. Sekarang saya mau ini menanyakan lagi, karena ada teman-teman yang kesulitan mengakses layanan kesehatan itu ya karena pandemi ini. Untuk kontrol dokter juga malah ditarikin sumbangan, obat juga jadi lepasan yang mana kenyamanannya berkurang dibanding obat yang. Jadi kan mungkin compliance terhadap konsumsi obatnya jadi menurun, dan ini kan tambah lagi berita-berita negatif semua tentang COVID ini, yang kata ini kan virus ya, ini rentan menyerang orang dengan imun tubuh yang rendah begitu. Sementara sahabat-sahabat Oda ini sedang dalam kondisi yang sangat rentan. Kalau ditambah mereka membaca berita lalu terpengaruh psikisnya, itu juga kan tadi seperti Mbak Aga sampaikan, ini akan mempengaruhi CD4 mereka gitu. Jadi istilahnya sahabat Oda ini nih double nih rentannya nih, serangannya ini dari banyak arah nih. Itu bisa di-sharingkan nggak Mbak Agus? Teman-teman biasanya berbuat
gimana cara teman-teman untuk mengatasi kesulitan-kesulitan ini selama pandemi? Sebenarnya gini, kalau untuk kesulitan-kesulitan itu sih mau nggak mau kita tetap hadapi gitu loh ya kan. Memang kemarin itu sempat heboh, aduh gimana ya kan kita kan rentan banget nih gitu loh ya kan, Mm-mm. terserang bakteri, virus, terus kuman dan yang lain-lain dari luar gitu loh ya kan. Ya saya solusinya adalah bagaimana caranya kita juga bisa menjaga daya tahan tubuh kita dengan baik gitu loh ya kan. Kalau misalnya memang disuruh sama pemerintah stay at home, ya udah stay at home aja gitu. Kalau memang nggak ada Mm. kegiatan apa-apa keluar, ya nggak usah keluar seperti itu. Terus jaga pola hidup yang sehat seperti itu. Terus begitu juga Mm. mereka juga harus pastinya lebih banyak mengkonsumsi apa namanya, buah, sayur dan juga makanan-makanan yang mengandung vitamin, protein yang tinggi dan yang Mm-mm. lain-lainnya. Jadi biar biar daya tahan tubuhnya tetap terkontrol gitu loh ya kan, tetap stabil. Jadi dan salah satu pemicu yang bikin apa namanya CD4 ngedrop itu kan juga stres ya pastinya gitu. Jadi Mm. saya selalu mengingatkan ke teman-teman gitu loh ya kan, jangan sampai ngedrop, jangan sampai stres gitu loh ya kan, jangan sampai juga mereka itu apa namanya dengan keadaan seperti ini terus, ya ayo kita kita selesaikan secara bersama-sama gitu loh ya kan. Jadi ada, kalau saya lihat kan ada ini, fase pertama itu adalah kepanikan gitu loh ya kan, kepanikan terus Mm-mm. begitu. Saya harap teman-teman itu sudah bisa melewati fase kepanikan itu gitu loh ya kan. Lalu nanti yang Mm-mm. kedua kita masuk lagi ke fase bebenah diri lah gitu loh ya kan. Kita membenahi diri, kita apa namanya mencari jalan keluarnya nih seperti apa sih baiknya gitu loh ya kan. Uh, dengan cara apa namanya mencari peluang-peluang gitu loh ya kan, peluang-peluang, kesempatan-kesempatan yang memang mungkin bisa kita manfaatkan bersama gitu loh ya kan, seperti itu. Nanti fase ketiga masuknya adalah kita berkembang bersama seperti itu gitu. Jadi Mm. saya harap gitu loh ya kan, teman-teman pun juga tidak tidak terpicu gitu loh ya kan, rasa stresnya gitu loh ya kan. Kita saling mengingatkan selalu di dalam grup gitu ya. Jadi nggak hanya saya yang cerewet, tapi semua di situ selalu setiap hari tuh komennya tuh ada-ada aja. Ini apa Mm. namanya? Gimana hari ini udah apa udah berjemur belum gitu ya kan, kayak gitu. Jadi saling Mm. mengingatkan. Jadi mereka satu sama lain saling mengingatkan seperti itu. Walaupun kita belum bisa ketemu gitu loh ya kan, belum bisa kumpul lagi. Memang mereka bilang sih gitu loh, jujur ya gue kangen banget pengen ketemu gini-gini. Tapi kita bisa halangi Mm. juga gitu loh ya kan di dalam satu platform itu gitu loh ya kan, di WhatsApp grup. Seperti itu sih gitu, saling mengingatkan, saling menguatkan seperti itu. Jadi ya paling hanya itu aja sih untuk saat ini yang bisa kita lakukan Mm-mm. gitu, Dok. Wah, Mm-mm. ini pesan-pesan yang penting banget nih. Kayaknya bukan cuma untuk teman-teman Oda, tapi ini untuk semuanya dalam menghadapi pandemi ini ya. Saya berharap Mm-mm. mudah-mudahan teman-teman Oda semua bisa bisa mengakses semua yang disebutkan oleh Bahages tadi, makanan-makanan sehat, terus berjemur, terus join di grup WhatsApp, jadi ada support group, nggak semuanya penuh dengan berita-berita negatif soal COVID yang bikin stres itu, dan kita bisa bergerak sama-sama. Wah, ini ada Mm-mm. tambahan lagi nih bagus dari tim Kuldesak Official. Untuk ngomongin pekerjaan sebenarnya udah ada aturannya ya. Betul, tidak Sih boleh dari mengeluarkan dari keluarga. pekerjaan, tapi tidak semua perusahaan terinformasi hal itu. Nah, ini penting Mm. nih. Ketika ada teman-teman Oda yang dikeluarkan, berani atau tidak untuk somasi ke perusahaan, kita bisa Betul, bantu mitra LBH Kuldesak. Wah, jadi betul Mbak. sebenarnya Kuldesak ini sudah sangat lengkap sekali ya untuk membantu teman-teman Oda gitu. Tinggal dari motivasi dari teman-teman Oda sendiri ya. Apakah mau memanfaatkan fasilitasnya? Semua sudah Ya, sebisa mungkin, semaksimal mungkin sudah tersedia nih dari mm, Kuldesak. Ini ada pertanyaan, Kak, gimana cara ngadepin? Ya, pertanyaannya nggak- yang dengan tentang ada sayang. Tapi boleh, gimana cara kalau tipsnya kalau teman-teman Oda itu menghadapi stigma negatif, Mbak? Mungkin aku agak revisi nih pertanyaannya nih. Jadi gini, Hmm. kalau untuk menanggapi stigma negatif dari luar gitu loh ya kan, sebenarnya sih kalau stigma dari luar itu memang ya kita kadang tuh nggak bisa cegah itu gitu loh ya kan, karena kan kita nggak bisa
stop pikiran orang gitu loh ya kan. Yang kita bisa lakukan adalah kita memberikan edukasi seperti itu gitu loh ya. Jadi apa namanya, kalau misalnya kita menghadapi bullying dan segala macam gitu, saya sih hanya berpesan gitu kepada teman-teman Oda gitu, siapa yang ngebully gitu loh ya kan. Siapa yang ngebully suruh belajar lagi aja gitu loh ya kan, tentang apa itu HIV, Betul. bagaimana cara penularannya gitu loh ya kan, apakah kita merugikan orang lain atau tidak, seperti itu. Dan banyak juga kan berita-berita hoax yang ternyata masih ada juga orang yang percaya gitu loh ya kan, yang kayak apa sih, tusuk gigi lah, apalagi jarum suntik di gigi, yang lain-lain tuh ternyata juga masih banyak juga yang masih terpengaruh apa, terus dari nyamuk lah kayak gitu ya kan. Jadi hal-hal yang seperti itu gitu loh ya kan, yang kita perlu tingkatkan lagi edukasinya gitu loh ya kan, di tengah-tengah masyarakat seperti itu. Jadi kalau untuk menghadapi bullying itu ya kita balikin lagi aja ke orangnya gitu. Udah tahu belum tentang HIV itu apa gitu. Kalau misalnya belum tahu, jangan ngebully gitu loh ya kan. Mendingan belajar dulu deh pinter-pinter gitu loh ya kan. Tentang apa itu HIV gitu. Seperti itu sih. Betul. Jadi memang ini juga seperti yang sering sekali saya gembar-gemborkan ya, bahwa utamanya ini adalah edukasi yang merata ke semua orang. Saya juga concern terhadap HIV AIDS ini, dan saya sering membagikan edukasi lewat akun Dokter Tanpa Stigma. Itu akun yang saya miliki di luar perempuan berkisah gitu. Jadi bila ada yang memberikan stigma negatif, itu mungkin justru adalah satu pintu masuk yang baik ya untuk kita memberikan edukasi, bahwa berarti kita tahu bahwa orang ini masih mempunyai pikiran yang salah, dan ini jangan dianggap hanya teman-teman biasa saja yang masih mempunyai stigma negatif seperti ini. Tenaga medis pun, teman-teman sejawat saya sendiri pun masih banyak sekali. Saya yakin Mbak Agus juga dan teman-teman Oda banyak mengalami kejadian pengalaman tidak mengenakan dengan tenaga medis, yang dimana mereka juga tidak hanya mendapatkan single stigma ya, tapi juga double stigma ketika mereka tahu oh ini pekerja seks, oh ini LGBT gitu loh ya kan, itu lagi narkoba gitu loh ya kan. Jadi ya mereka akan mendapatkan stigma ganda seperti itu ya kan. Nah terus tadi ada pertanyaan tuh ya kan, tentang stigma Oda di masa pandemik ini ya. Memang sih kita harus benar-benar cari win-win solutionnya seperti apa. Ada teman saya yang dia bilang, aduh Mbak, kalau misalnya gue gitu loh ya kan jualan gitu loh ya, dan orang tahu kalau gue HIV positif, itu pasti mereka akan jijik beli produk gue, dia bilang gitu. Jadi gue sebisa orang tahu kalau gue tuh HIV positif, ya nggak perlu juga orang tahu gitu loh ya kan, tentang status lo. Iya benar. Gitu loh ya kan. Kecuali kalau misalnya lu bisa menjelaskan tentang itu gitu loh ya kan. Kayak misalnya saya kan sekarang ini juga akhirnya banting setir juga kan, jadi jualan juga toh gitu loh ya kan. Tapi ada aja yang beli produk saya gitu loh ya kan, tanpa menstigma saya, tanpa merasa jijik gitu loh ya kan dengan produk-produk saya gitu loh ya kan. Karena apa? Karena juga mereka melihat gitu loh ya kan, bagaimana saya menjual produk itu juga dengan kualitas yang baik gitu loh ya kan, seperti itu. Dan tidak ada tuh gitu loh ya kan, saya kasih virus apa gitu. Kadang-kadang. Jadi kebanyakan juga teman-teman itu menstigma dirinya sendiri, itu yang lebih parah sih sebenarnya gitu loh ya kan. Jadi saya selalu ingatkan kepada teman-teman, sebelum lu menerima stigma dari orang lain, sebaiknya lu jangan menstigma diri lu sendiri dulu deh gitu loh ya kan. Kalau lu nggak mau di stigma, ya lu jangan stigma diri lu sendiri gitu loh ya kan. Justru stigma itu yang harus dilawan, dan stigma kita pada diri kita sendiri itu lebih susah pastinya ngelawannya gitu loh ya kan, dibanding kita menerima dari luar. Kalau dari luar mungkin kita bisa aduin ke LSM atau kemana, kita bisa advokasi bareng, kita bisa iniin bareng gitu loh ya kan. Kita bisa kasih sosialisasi kah atau apa di RT-nya, di RW-nya atau di mana gitu loh ya kan. Tapi ketika si Odanya itu menstigma dirinya sendiri, itu gitu loh yang bikin sakit kepala gitu loh ya kan. Lu gemes. Ini menurut saya mendapat insight
yang luar biasa nih dari Mbak Hagas, karena selama ini saya tidak memikirkan bahwa teman-teman Oda sendiri itu bisa menstigma dirinya sendiri, dan itu justru jauh lebih berbahaya daripada stigma yang dari luar. Saya tidak pernah memikirkan itu. Jadi ini menjawab pertanyaan dari Sari Liv tadi ya, bahwa sebelum pandemi pun stigma negatif ke Oda saja tuh sudah berlapis-lapis. Ditambah lagi dengan kondisi pandemi ini, ya makin otomatis ya tenaga medis aja kena, apalagi teman-teman Oda. Teman-teman Oda itu sama. Sekarang bisnisnya juga lagi terpuruk semua, tapi ditambah dengan stigma-stigma negatif. Tadi diceritakan Mbak Hagas bahwa bisnisnya pun lebih terpuruk lagi karena orang-orang jadi tidak mau membeli produk dari teman-teman yang Oda gitu. Dari rusak kutub, ambil darah pakai handskun double-double, bakal apa? Oh. Sabar, rusak kutub, sabar. Ujian, memang begitu ya kan. Jadi gini loh, kadang-kadang tuh kita menghadapi stigma karena udah biasa digituin, jadi udah biasa gitu loh ya kan. Teman-teman tuh akhirnya jadi kebal sendiri gitu loh ya kan, karena dia udah biasa menerima perlakuan seperti itu, jadi dia tidak melaporkan, tidak apa gitu loh ya kan. Jadi menurut mereka itu kayaknya ya udah biasa aja gitu loh ya kan, mereka ngedapetin kayak gitu, iseng ya Bapak. Ya, dan ini kan sebenarnya malah jadi menyedihkan gitu ya Mbak Hagas ya, karena kita justru berharap teman-teman menjadi semakin sensitif terhadap stigma ini agar kita semakin gencar gitu memberikan edukasi buat teman-teman yang lain, sahabat-sahabat dari sahabat-sahabat Oda juga gitu. Mbak Hagas, dari Mbak Hagas ada yang mau ditambahkan lagi kah? Kita masih punya sekitar 7 menit. 7 menit ya. Oke, sebenarnya gini, kalau tambahannya sih paling saya cuma pengen ngingetin lagi ke teman-teman untuk tetap jaga kesehatan, selalu berdoa, terus udah gitu juga jangan lupa kalau misalnya memang tidak ada keperluan apa-apa keluar, ya jangan keluar, just stay at home aja gitu loh ya kan. Terus makan makanan lah yang bergizi, jangan lupa berjemur, jangan lupa bahagia, seperti itu. Terus jangan menstigma diri kalian sendiri gitu loh ya kan. Fase-fase yang kita akan lewati ini tidak hanya kalian sendirian kok yang melewati itu, tapi kita semua akan melewati itu. Satu, tadi saya udah jelaskan ya bahwa ada fase kepanikan, lalu kedua ada fase mulai kita berpikir di situ gitu loh ya kan. Lalu yang ketiga adalah fase berkembangnya kita gitu. Jadi saya harap teman-teman semuanya juga bisa melewati semua fase itu dengan kuat gitu. Terus yaitu ada juga beberapa yang masih salah satu stigma dari mereka itu adalah gue memisahkan alat makan gue sendiri gitu lah ya kan dari keluarga. Seperti itu Mbak Dok gitu lah ya kan. Jadi hal-hal yang kecil seperti itu aja mereka juga masih melakukan itu gitu loh ya kan. Saya bilang nggak perlu dipisahkan gitu loh ya kan. Justru ya gue ada keponakan di rumah gitu loh ya kan, nggak berani gue sentuh. Justru kalau selama lu nggak ada TB ya gitu loh ya kan, selama TB lu negatif gitu loh ya kan, kalau lu mendapatkan terapi denyut seperti lu disentuh atau lu menyentuh seseorang yang lu sayang gitu loh ya kan, itu akan bisa menaikkan CD4 lo gitu loh ya kan. Jadi itu sangat penting banget gitu loh ya kan untuk kita tetap bisa bersosialisasi dengan orang lain gitu loh ya. Tapi di tengah-tengah pandemi ini tolonglah gitu loh ya kan, jangan kemana-mana dulu. Jadi tetap ikuti peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah seperti itu. Nah ini ada yang bertanya, stok ARV selama pandemik. Oh tadi ini sudah dibahas di awal, agak-agak awal tadi. Nah ini Mbak, pertanyaan pamungkas. Bagaimana caranya kalau mau bergabung di Kuldesak atau sebagai anggota, atau mau membantu sebagai volunteer, atau ingin ada yang punya instansi misalkan mau bekerja sama, atau dari kita-kita ini yang awam-awam aja misalkan mau membeli produk-produk teman-teman Oda atau mau terhubung dengan bisnis-bisnisnya teman Oda, bisa kemana? Harus meluncur kemana? Bisa bisa nge-DM Instagram saya atau Instagramnya Kuldesak ya. Jadi dari message aja, atau bisa juga di WhatsApp ke saya di 08
199902259 aku catat aja kali ya di sini ya. Nih ya, ini nomor WhatsApp aku 081999022599. Nah, jadi teman-teman semua nanti menghubungi ke WhatsApp tersebut kalau mau bergabung ya di grup WhatsApp ataupun mau beli produknya, mau tanya-tanya tentang produknya, itu nanti bisa hubungi ke nomor itu aja. Gitu, nanti kita akan jelaskan bagaimana caranya. Oke, tidak dipersulit ya teman-teman kalau misalkan mau bergabung, mau membantu, mau terhubung, semua bisa satu pintu lewat akun Instagramnya Mbak Hages Budiman, ini yang lagi live sama kita sekarang, atau ke akun Instagramnya Kuldesak ya, kuldesak_official, atau ke nomor langsung nih, ke nomor pribadinya Mbak Hages nih, nggak pakai birokrasi, nggak pakai prosedur, langsung kepada co-foundernya, nanti dijelaskan langsung. Itu. Ya. Oke, coba saya cek lagi apakah ada yang terlewat. Ya, sama-sama. Semangat juga, Sukmana. Ya, ini ada yang memberikan semangat nih untuk teman-teman Oda. Sama. Terima kasih. Hello juga. Oke, kayaknya kita udah mengcover semuanya. Ini Mbak Hages, terima kasih banyak. Senang sekali aku bisa bincang-bincang. Mudah-mudahan nanti kalau pandemi ini udah selesai, kita benar-benar bisa ketemu secara langsung ya. Dan nanti bisa. Ya, dan pokoknya lebih banyak lagi kegiatan yang bisa kita lakukan sama-sama antara perempuan berkisah sama teman-teman Kuldesak semuanya. Sehat, bahagia. Saya titip salam mewakili perempuan berkisah untuk semua teman-teman Oda, anggota Kuldesak. Terima kasih untuk semua partner-partner, donatur atau semualah pendukung-pendukung Kuldesak. Kita bersama-sama ya menghadapi ini semua dan bersama-sama melawan stigma negatif terhadap teman-teman Oda. Betul sekali, setuju. Oke, terima kasih banyak Mbak Hages. Saya tutup ya. Sampai jumpa.